مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur atas segala keberuntungan yang kita miliki, atas kebaikan yang Allah telah tetapkan dan Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali adalah keberuntungan yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia telah memiliki Allah, zat yang sempurna di dalam nama, zat yang sempurna di dalam segala sifat-sifatnya. Dan tentunya yang kita syukuri adalah ketika dalam kesempatan waktu duha, di mana waktu duha merupakan salah satu waktu yang Allah cintai sampai Allah bersumpah dengannya, kita diberikan oleh Allah satu kegiatan yang mulia, yaitu adalah majelis ilmu, dan dikumpulkan pada tempat dan jengkal tanah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan semoga kita senantiasa terikat kepada setiap majelis ilmu, karena pada dasarnya manusia itu akan berada pada pusaran kebaikan selama mereka senantiasa mencintai setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Para salaf itu sampai ngomong, an-nasu la yazaluna fil khairi madamu yuhibbuna nusha. Manusia itu akan senantiasa berada dalam pusaran kebaikan selama dia senantiasa mencintai nasihat, dan tidak ada nasihat yang bersih dari segala macam tendensi dan motivasi kecuali adalah nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita senantiasa memiliki hati yang bening di dalam merespon setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Karena para ulama pun menyampaikan hati di dalam menerima ilmu sebagaimana perumpamaan gelas dengan segala sifatnya. Ada yang pertama, sesungguhnya hati itu layaknya gelas yang kotor. Artinya sesungguhnya ada yang memiliki sebagaimana gelas yang kotor. Gelas yang kotor itu walaupun kita tuangkan minuman-minuman yang mahal, maka tidak akan nikmat untuk diminum apabila dituangkan pada gelas yang kotor. Apa itu perumpamaan? Ada orang yang datang ke kajian pada majelis ilmu, dan ternyata dia datang dengan membawa sesuatu yang tidak mau dikoreksi dan tidak mau dibenerin. Akhirnya datang hanya untuk mendapatkan asupan ilmu, tetapi tidak merubah dari kesalahannya. Tetap kedudukannya tidak pernah berubah di sisi Allah dan pemahamannya tetap salah. Dan dia tidak fakir kepada ilmu, tetapi dia merasa kaya dari ilmu. Dan itu sebagaimana gelas yang kotor, akhirnya dia tidak mampu menerima ilmu. Karena sesungguhnya orang yang menerima ilmu itu harusnya kayak tanah yang rendah. Semakin rendah tanah itu, semakin banyak air yang akan tertampung. Tetapi semakin tinggi tanah, semakin tidak mampu menampung air. Jadilah orang, kalau kita mendapatkan ilmu, jadilah orang sebagaimana tanah yang rendah, supaya ilmu yang kita dapatkan itu banyak. Jangan menjadi sombong dengan ilmu yang sudah didapatkan, sebagaimana tanah yang tinggi tidak mampu untuk menampung air. Ada yang kedua, orang yang mereka itu sebagaimana gelas yang bocor. Artinya dia apabila dituangkan pada gelas yang bocor, ya tidak ada pernah manfaatnya. Bapak nuangkan sesuatu pada gelas yang bocor, maka selama-lamanya tidak akan pernah tertampung. Ada pula yang datang tetapi tidak berusaha memberikan sedekah kepada ilmunya. Dan sedekahnya ilmu itu dua, kata para ulama salaf. Satu, yaitu beramal untuk dirinya, dan yang kedua, dia mengajarkan kepada orang yang dia cintai di sekitarnya. Ada orang yang mereka itu mendapatkan ilmu kayak gelas yang bocor, terus mendapatkan asupan, tapi terus penerus tidak merubah dirinya dan tidak menambah posisinya menjadi lebih dekat kepada Allah. Dan itulah yang menjadi perumpamaan tipe pencari ilmu yang kedua, layaknya gelas yang bocor yang tidak menambah kedudukan dia di hadapan Allah. Ada yang ketiga, dan yang ketiga adalah sebagaimana gelas yang bersih. Gelas yang bersih itu perumpamaan hati yang bersih. Artinya dia siap menerima setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun ilmunya sederhana, tetapi kalau ditaruh dalam gelas yang bersih, orang itu nikmat untuk meminumnya. Sebagaimana ilmunya biasa, tetapi apabila ditampung dengan hati dan jiwa yang bersih, maka ilmu yang sedikit mampu memasukkan ia ke surga, walaupun dia baru mendapatkan ilmu
hanyalah minim tetapi maksimal hasilnya. Semoga kita ketika diberikan oleh Allah kesempatan untuk bermajelis ilmu, kita betul-betul terhindar dari gelas yang kotor dan gelas yang bocor. Karena banyak orang yang datang ke majelis ilmu hatinya tetap tinggi dan tidak mau menerima nasihat. Ada pula orang yang datang ke majelis ilmu tidak memberikan sedekah kepada ilmunya dan zakat kepada ilmunya. Tetapi kita pingin banget semoga ilmu yang kita kaji, yang kita datangi menjadikan kita bertambah lembut, bertambah dekatnya kita kepada Allah, dan kita bagaikan gelas yang bersih, gelas yang bening. Maka itulah yang mampu menampung ilmu dan mampu merubah kedudukan kita semakin dekat kepada Allah dan mendapatkan akhlak yang baik di hadapan orang yang beriman. Semoga Allah memudahkan jalan kita untuk menjadi orang yang terbaik di hadapannya dan di hadapan orang yang beriman. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah ini pertemuan yang perdana saya di masjidnya lupa lagi, atau Bahia, insyaallah. Dan moga-moga ini menjadi perjalanan taubat kita bersama. Jadi alhamdulillah pada hari Sabtu ini Allah memudahkan. Kalau tidak salah sudah beberapa kali jadwal diajukan, tetapi alhamdulillah jodohnya baru ketemu hari ini. Dan semoga Allah memberikan pertemuan yang baik, karena saya bertemu dengan beberapa jamaah baru pertama di sini, dan kita bersyukur ini pertemuan yang membawa kebaikan insyaallah. Kita dalam kesempatan hari ini akan membicarakan tentang satu bulan yang penuh dengan keutamaan. Ya, walaupun saya tidak menyebut ini bulan suci karena memang tidak pernah disebut oleh Allah dengan bulan suci, tetapi kita menyebutnya bulan yang penuh dengan keutamaan. Maka sesungguhnya tidak ada bulan yang akan kita bicarakan kecuali adalah bulan Ramadan. Dan tentunya kita paham membicarakan Ramadan layaknya membicarakan Yusuf di antara 11 saudaranya. Kalau Bapak perhatikan keturunan Yakub, tidak ada yang menjadi nabi dan tidak ada yang menjadi rasul kecuali adalah Yusuf alaihi salam. Makanya membicarakan Ramadan persis sebagaimana Yusuf di antara 11 saudaranya. Sebaik-baiknya saudaranya Yusuf tidak akan pernah mampu menandingi kebaikan yang dimiliki oleh Yusuf, karena Yusuf telah dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasulnya. Membicarakan Ramadan itu persis sebagaimana kita membicarakan yaitu bulan purnama di antara bintang-bintang di langit di tengah gelap gulita. Kalau kita berada di tengah malam mendapati bintang seindah apapun bintang, tetapi kita berada pada tanggal 13, 14 dan 15 yang disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kenapa disebut putih? Karena bulan purnama sedang bersinar terang, maka keindahan bintang itu tidak akan pernah mampu mengalahkan indahnya purnama ketika telah menampakkan seluruh cahayanya. Dan itulah yang menjadikan kita mengetahui tidak ada bulan yang paling utama dalam kehidupan kecuali adalah bulan Ramadan. Karena Allah itu memberikan kepada kita keutamaan hari dalam sepekan dan keutamaan bulan dalam satu tahun. Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata, keutamaan hari dalam sepekan satu, yaitu adalah hari Jumat. Makanya dinamakan Jum'ah karena tempat dari kata jamaah, tempat berkumpulnya segala kebaikan. Bapak diperintahkan sholawat, padahal pada hari Rabu dan Kamis Bapak tidak pernah disunahkan untuk bersolawat sebanyak-banyaknya. Bapak diwajibkan untuk mandi janabah, padahal pada hari Sabtu dan Ahad Bapak tidak diwajibkan untuk sholat, untuk kemudian mandi janabah. Bapak diwajibkan dan disunahkan untuk banyak berdoa, padahal pada hari Rabu dan Kamis kita tidak diwajibkan dan tidak disunahkan untuk berdoa. Kenapa? Karena hari Jumat itu merupakan hari yang terbaik di hadapan Rabb kita. Sama pula Ramadan itu merupakan hari yang merupakan bulan yang terbaik di antara 11 bulan yang lainnya. Makanya keutamanya sangat besar yang menjadikan kita memahami tidak ada orang ketika menyambut Ramadan kalau dia memiliki sifat keimanan kecuali dia pasti bersukacita dan bergembira ketika menyambut Ramadan. Para salaf itu sampai berkata, kalau ada orang sebelum datangnya Ramadan kalau dia tidak merasa bersukacita, justru sebaliknya sempit dadanya dan merasa hambar dari perjalanan Ramadan yang akan dia tempuh, tidak ada jawaban atas diagnosa orang yang merasa biasa ketika kedatangan Ramadan kecuali dua, kata para salaf. Yang pertama, bisa jadi dia orang yang bodoh, jahil, jauh dari tuntunan agama, sampai akhirnya dia tidak mengerti
Apa yang menjadi keutamaan Ramadan sampai dia merasa biasa? Atau yang kedua, orang yang tidak bersuka cita, artinya dia tidak merasa bergembira tentang kedatangan Ramadan. Yang kedua, terjangkiti di dalam hatinya dan jiwanya penyakit kemunafikan dan penyakit kefasikan. Penyakit kemunafikan itulah yang meranggaskan kenikmatan Ramadan sampai dia gagal untuk menikmatinya. Kefasikan itulah yang menggagalkan dia sampai dia tidak mampu merasakan kebahagiaan ketika Ramadan itu datang. Tentunya moga-moga kita bukan orang yang terjangkiti dengan penyakit kefasikan, bukan pula orang yang terjangkiti penyakit kemunafikan, tetapi kita adalah orang yang berharap semoga ada secercah iman di dalam hati kita, sehingga kita betul-betul bergembira tentang datangnya Ramadan, karena sesungguhnya bulan Ramadan bulan yang paling utama di antara 11 bulan yang lainnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bukankah bulan Muharram juga utama? Bukankah bulan Dzulhijjah juga utama? Bukankah bulan Rajab juga utama dan disebut dengan Asyurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang diharamkan, artinya diharamkan perang, dilipat gandakan pahala. Betul, Asyurul Hurum itu juga mulia di hadapan Allah. Tapi tahukah kita, tidak ada satupun sahabat yang meminta dipanjangkan umur sampai di bulan Muharram. Tidak ada satupun sahabat yang meminta dipanjangkan umur untuk sampai di bulan Dzulhijjah. Tapi seluruh sahabat itu meminta supaya mereka diberikan panjang umur untuk sampai ke bulan Ramadan, karena mereka ngerti seutama apapun bulan selain Ramadan tidak akan pernah mampu menandingi keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Jadi pantas kalau kemudian para sahabat itu sensitif betul terhadap Ramadan. Makanya di dalam kitab Lataiful Ma'arif sampai dijelaskan bahwasanya para sahabat itu karena sensitif betul terhadap Ramadan, sampai-sampai mereka itu disebutkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah meminta kepada Allah supaya disampaikan bulan Ramadan itu kepada mereka. Dan sensitifnya mereka terhadap bau Ramadan itu dari 6 bulan sebelumnya. Makanya dalam salah satu riwayat sampai disebutkan, kana sahabatu fi sittati asyurin qablaha yad'una Allah ayyuballighuhum bi Ramadan. Sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, kalau kamu dapati sahabat itu sampai meminta 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka telah cerewet dalam tanda kutip, sensitif terhadap baunya Ramadan, sampai mereka itu meminta kepada Allah supaya mereka disampaikan di bulan Ramadan, dan itu mereka lakukan 6 bulan sebelumnya. Bahkan Imam Ibnu Rajab sampai menerangkan sesungguhnya sahabat itu kehidupan mereka berdasarkan Ramadan itu cuma 2. 6 bulan setelah datangnya Ramadan mereka berdoa supaya diterima amal mereka di bulan Ramadan, dan kemudian 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka telah meminta supaya mereka itu disampaikan sampai ke bulan Ramadan. Dan tidaklah mereka sensitif terhadap baunya Ramadan kecuali adalah karena mereka ngerti tidak ada bau yang paling wangi dalam kehidupan tahun yang mereka lewati kecuali bau yang paling wangi itu adalah bau yang dimiliki oleh Ramadan, dan itu 6 bulan. Makanya kalau kita ngikutin para sahabat, saya itu harusnya menyampaikan ini bulan November, menyampaikan Ramadan. Cuma kalau saya sampaikan di bulan Ramadan pasti nanti bisik-bisik jamaahnya, ini ustadznya ngelindur milih tema, Ramadannya masih lama tapi sudah memilih tema tentang Ramadan. Nah itulah bedanya kita dengan para sahabat. Baru mengaku-ngaku cinta kepada sahabat, padahal kualitas iman kita beda jauh dengan mereka. Kalau kita ini kapan menyadari Ramadan? Menyadari Ramadan itu kalau teman-teman kita yang asalnya tidak jualan kurma, oh baru sadar Ramadan dekat. Kalau kemudian bahasa iklannya itu ya gajah duduk mulai muncul, kemudian kongguan mulai muncul, kemudian sirup marjan mulai muncul, para penjahit dikebut sama pemilik butik, ayo dikebut karena banyak pesanannya. Nah itu baru kita sadar. Makanya penjahit itu tahu, saya itu tahu kapan Ramadan itu datang. Kapan Pak? Kalau orang sudah minta saya untuk jahit, nah itu biasanya dekat dengan Ramadan. Tapi itulah bedanya kita dengan mereka, para sahabat ridwanullah alaihim. Tapi ya tidak apa-apa. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya berusaha betul. Bagaimana kita berusaha untuk menempa diri kita
supaya kemudian kita menjadi orang yang betul-betul pelakon Ramadan yang berhasil memetik kebaikan dari Ramadan yang kita ikuti. Dan marilah kita dalam kesempatan hari ini kita akan membahas apa sih yang dinasihatkan oleh para ulama kepada kita supaya kita menjadi pelakon dan pemain-pemain Ramadan yang betul-betul memiliki kebaikan. Karena banyak orang yang diberikan kesempatan menjadi pelakon dan pemain di dalam Ramadan tapi tidak melahirkan kebaikan. Makanya tidak ada nasihat yang paling baik kecuali nasihat yang disampaikan oleh ahli ilmi. Nasihat yang disampaikan oleh ahli ilmi adalah nasihat yang betul-betul bersih dari segala macam tendensi dan tidak memiliki tujuan apapun kecuali kebaikan. Alhamdulillah ya, suaranya hari ini berlomba-lomba. Insyaallah ini ujiannya berat sekali di sini. Kemudian kita akan mulai dulu. Pembahasan kita ini kita mulai dengan membicarakan keutamaan. Kenapa kita membicarakan keutamaan dulu, Ustaz? Iya, karena banyak orang yang meremehkan Ramadan, yaitu disebabkan karena dia tidak mengetahui keutamaan Ramadan itu apa. Makanya orang itu kalau dia tidak mengetahui tentang keutamaan seseorang, maka akan meremehkan orang itu. Sebagaimana kita, kalau kita memiliki barang, kalau kita tidak ngerti harga barang itu, biasanya kita akan meremehkan harga barang itu kalau kita tidak ngerti. Contoh, Bapak dikasih baju, kalau Bapak tidak ngerti harganya baju itu, mungkin akan meremehkan. Kena noda kita biasa, kena kotoran kita biasa. Tapi beda kalau ada yang memberitahu kepada Bapak harga baju yang dihadiahkan kepada Bapak itu harganya misalkan 3 juta. Pasti kita akan menghargai baju itu. Setiap kena noda kita bawel, setiap anak kotoran kita cerewet. Kenapa? Karena kita ngerti bahwasanya harga baju itu mahal sekali. Ini contoh ya. Contoh juga ini kalau makan. Kalau makan itu kalau kita mengetahui harga per piringnya itu murah, biasanya biasa. Tapi kalau kita mengetahui harga per piringnya itu mahal, biasanya kita nikmatin banget. Saya itu pernah Pak traktir teman saya makan soto di daerah Pondok Pinang. Itu kan tahu ya, ada soto yang terkenal. Saya menyebutkan nama warungnya. Nanti bukan inti pembahasannya. Maka per mangkoknya itu 40.000 tahun 2014 atau 2013 lah. Dia nggak ngerti kalau kemudian per mangkoknya mahal. Per mangkoknya sampai 40 sampai 45.000. Makanya cepet kayak makan soto warteg yang harganya 15.000. Kemudian saya bercanda sama beliau. Pelan-pelan makannya. Kenapa Ustaz? Loh, antum tahu nggak itu 40.000 itu? Itu satu sendoknya 700 perak. Kemudian dia pelan-pelan. Kenapa? Karena dia ngerti harganya. Akhirnya dia menghargai. Maka sama. Kenapa ya orang itu cenderung meremehkan Ramadan? Karena biasanya nggak ngerti keutamaan Ramadan itu apa. Itulah yang ingin kita sampaikan. Kita ingin bahas dulu keutamaan Ramadan itu apa sebelum kita nanti mengukik kepada pembahasan tajam apa sih yang dinasihatkan oleh para ulama dalam kehidupan kita. Allahumma maghfir lana, Allahumma ampuni dosa-dosa kita. Maka keutamaan Ramadan itu setidaknya ada dua. Setidaknya ada dua yang kita harus pahami ketika membicarakan tentang keutamaan Ramadan. Yang pertama, keutamaan Ramadan itu adalah Allah melipat gandakan setiap amal pada waktu dikerjakan di bulan Ramadan dengan kelipatan-kelipatan yang tidak terhingga. Saking gedenya kelipatan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan sampai Allah tidak pernah sampaikan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal ketika dikerjakan di bulan Ramadan. Bapak tahu ada dua amal yang tidak pernah Allah ceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal. Kenapa Allah rahasiakan? Saking gedenya pahala yang menanti bagi anak dan antum ketika kita beramal. Padahal kalau antum perhatikan di dalam ayat dan di dalam hadis, antum akan dapati Allah itu kalau menyampaikan satu perintah dalam kehidupan kita, selalu Allah sampaikan detail balasannya itu apa. Itu yang disampaikan di dalam kitab dan di dalam hadis. Coba kita ambilkan contoh. Bapak ketika diperintahkan untuk sedekah, Allah ceritakan detail balasannya 700 kali lipat setiap kita bersedekah. Urusan jihad apabila dilakukan dengan benar di tempat yang syar'i dan di tempat yang benar,
Maka kemudian Allah ceritakan orang yang mereka mati syahid diamankan dari adab kubur. Yang kedua, mereka tidak mendapatkan pertanyaan di dalam kubur kecuali Allah berikan kenikmatan. Allah nikahkan mereka dengan 72 bidadari dan mampu memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Makanya kalau ada seorang ibu dapetin anaknya satu saja mati syahid, 2/3 dari perjalanan ke surga sudah ditanggung oleh anaknya. Maka Allah ceritakan detail. Sama pula ketika bapak diperintahkan sholat syuruk, Allah ceritakan detail kan balasannya apa. Man sholal ghadati fi jama'atin summa qa'ada yaqulullah hatta tatula fihi syamsu summa sholat raka'ataini kutiba lahu ka'ajri umratin. Siapapun yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk, dia berzikir sampai matahari terbit, dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah secara sempurna. Sampai wanita yang taat kepada suaminya pun mendapatkan kedudukan, dan Allah ceritakan detail balasannya, dipanggil 8 pintu surga. Allah itu kalau menyampaikan kepada kita satu perintah selalu Allah detailkan balasannya. Tapi ada 2 amalan yang tidak pernah Allah ceritakan detail balasannya kepada kita. Yang pertama, pahala orang yang sabar, Pak. Makanya sabar itu Allah sampaikan di dalam ayatnya Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Pahala orang yang sabar itu pahalanya tiada batas. Kenapa? Karena saking gedenya Allah tidak pernah sampaikan kepada kita. Makanya orang yang sabar tidak bisa ngomong, sabar kan ada batasnya. Loh, kalau sabar itu ada batasnya, pahalanya pun ada batasnya. Makanya sabar itu tiada batas karena balasannya itu tiada batas. Allah tidak pernah cerita berapa kali Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang sabar. Yang kedua, amal yang tidak pernah Allah ceritakan balasannya kepada kita, yaitu adalah orang yang beramal di bulan Ramadan. Hadis qudsi cuma mengatakan, Allah cuma berfirman, was-saumu li wa ana azizi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang menggantinya nanti secara langsung. Di situ Allah cuma mengatakan wa ana azizi bihi, Allah yang menggantinya langsung, dan Allah tidak pernah cerita berapa kali Allah melipat gandakan setiap amal yang Allah terima di bulan Ramadan itu. Allah cuma mengatakan aku yang menggantinya langsung. Jadi bapak kalau sholat syuruk mendapatkan pahala umrah, maaf ya, itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan Allah tidak pernah sampaikan 20 kali umrah Ustaz, Allah tidak sampaikan. Bapak infak, ibu infak, maka dilipat gandakan 700 kali lipat. Maaf, itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dengan kelipatan yang Allah tidak pernah ceritakan. Bapak membaca Al-Quran, satu hurufnya satu kebaikan. Maaf, itu di bulan-bulan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Ketika di bulan Ramadan Allah diamkan dan Allah tidak pernah sampaikan. Kenapa Allah diamkan itu? Maka kata Syekh Utsaimin, li'adhamil jaza' min dalika, karena gedenya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan, Allah rahasiakan supaya kita selalu penasaran dengan apa yang Allah siapkan untuk kita ketika beramal di bulan Ramadan. Makanya Allah rahasiakan, Pak. Makanya sampai-sampai disebutnya musim panen. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Rajab itu berkata, kok bisa ya ada orang yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, seakan-akan dia pasti diharamkan mendapatkan kebaikan pada bulan-bulan setelahnya. Kenapa? Di bulan Ramadan aja tidak mampu, apalagi di bulan yang lain. Di bulan Ramadan itu, Pak, suasananya dan atmosfernya itu dibuat oleh Allah itu lebih khusyuk daripada bulan yang lainnya. Ya, makanya kan kita lihat ada orang yang ngomong apa? Jangan bohong, ini Ramadan, seakan-akan setelah Ramadan boleh bohong. Tapi sampai mengatakan itu ya karena khusyuknya. Orang pacaran yang biasa ketemuan, pegang-pegangan, itu kalau pas Ramadan, ayo ketemuan. Nah, ini puasa Ramadan, tidak dulu, libur dulu 1 bulan, ya, tidak usah ketemu dulu. Kenapa semacam itu? Ya karena atmosfer yang terbangun ketika kita merasakan khusyuknya Ramadan. Sampai-sampai kan kita melihat, semoga Allah memberikan hidayah, sama pemain-pemain sinetron yang biasanya nggak menutup aurat aja tiba-tiba menutup aurat. Kenapa kok tumben pakai jilbab? Kan Ramadan. Dan itu kemudian atmosfernya.
Makanya betul kata Imam Ibnu Rajab, kalau sampai ada orang yang diharamkan oleh Allah mendapatkan kebaikan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan-bulan setelahnya. Kenapa? Pada waktu bulan Ramadan ketika Allah menambah volume khusyuknya manusia aja dia tidak mampu, apalagi di bulan yang lainnya. Volume khusyuknya kita ini di bulan Ramadan ditambah oleh Allah, Pak. Dan orang yang taat ketika di bulan Ramadan belum tentu taat di bulan yang lainnya, apalagi yang tidak taat pada bulan Ramadan. Makanya inilah yang disebut dengan yaumul hasad, yaitu hari ketika panen. Dan sesungguhnya kita betul-betul merasakan ini. Makanya sampai kita mendapati para sahabat itu tidak pernah minta untuk disampaikan di bulan Muharram, tidak pernah minta untuk disampaikan di bulan Rajab, tidak pernah minta dipanjangkan umur di bulan-bulan yang lainnya. Mereka cuma minta satu, bagaimana dipanjangkan umurnya untuk sampai di bulan Ramadan, karena gedenya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Saking gedenya Allah rahasiakan. Contoh analoginya gampang, Pak. Bapak kalau kemudian mendapati seorang suami akan ngasih hadiah kepada istrinya, kalau hadiahnya itu murah, pasti tidak akan dirahasiakan. Hadiahnya murah kok. Hadiahnya apa sih, Bi? Alah, makan soto ceker. Itu tidak akan dirahasiakan. Kenapa? Makan soto ceker mau dirahasiakan apanya? Soto ceker gorengannya 2, tehnya tawar ya. Kalau kemudian semacam itu tidak akan dirahasiakan. Hadiahnya apa, Pi? Alah, gantungan kunci. Alah, gantungan kunci. Kalaupun dirahasiakan juga tidak ada manfaatnya. Tapi beda kalau ada seorang suami akan ngasihkan hadiah kepada istrinya, hadiahnya mahal, hadiahnya mobil atau hadiahnya apartemen. Masya Allah, itu setiap istrinya merengek-rengek untuk dibocorkan rahasianya apa. Selalu suaminya istiqomah untuk merahasiakan. Hadiahnya apa sih? Tunggu tanggal mainnya, tunggu hari hanya. Sudah tanggal mainnya datang pun masih banyak syarat. Ayo tutup mata dulu, puterin rumah 7 kali. Kenapa kok banyak syaratnya? Karena kemudian dia itu hadiahnya mahal, kunci apartemen sama kunci mobil. Makanya kemudian akhirnya dirahasiakan. Itu analogi sederhana banget. Itulah yang menjadikan kita paham kenapa sih Rob kita, Robku dan Robmu menyembunyikan amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, karena supaya kita penasaran, dan penasaran itu yang menjadikan kita terus untuk beramal dan beramal, karena kita dibayang-bayangi dengan rasa penasaran kira-kira hadiahnya apa yang akan diberikan oleh Allah. Makanya kemudian itulah yang pertama disebutnya menjadi bulan panen bagi kaum muslimin, karena Allah melipat gandakan dengan amal yang besar. Boleh nggak Ustaz kita beramal itu karena pahala? Boleh lah. Dan itu merupakan bagian dari keikhlasan. Itu merupakan bagian dari keikhlasan. Karena ada suara-suara sumbang yang berkata, orang yang beramal karena pahala itu tidak ikhlas, sebagaimana orang yang beramal karena takut kepada neraka itu tidak ikhlas. Loh, yang merintahkan kita beramal karena surga itu Allah, dan surganya Allah itu ridhanya Allah, dan yang menyuruh kita untuk takut kepada neraka itu Allah, dan kita meninggalkan larangannya karena kita takut kepada neraka. Dan beramal karena pahala itu merupakan ikhlas, dan beramal karena meninggalkan neraka itu juga ikhlas. Karena suara sumbang itu terkadang ngomongnya lembut tapi ternyata fatal pemahamannya. Saya sih bukan karena surga dan neraka, walaupun saya di neraka tidak apa-apa, asalkan mendapatkan ridhonya Allah. Ya tidak bisa, mana ada neraka itu ridhonya Allah. Disitulah kita paham beramal karena iming-iming pahala itu merupakan bagian dari keikhlasan, dan kita menjadi pemain Ramadan dan bersungguh-sungguh mengambil garis start mulai sekarang ya karena kita ngerti pahalanya yang sangat besar, dan beramal karena pahala itu merupakan bagian dari keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian kita harus ngerti keutamaan Ramadan? Yang kedua, keutamaan Ramadan itu adalah dinamakan Ramadan itu keutamaannya karena dia itu menghapuskan dosa-dosa. Tidak ada bulan, Pak, yang paling banyak menghapuskan dosa kecuali adalah bulan Ramadan. Makanya kemudian bulan ini sampai nanti kita sering mendapati itu para dai nanti akan menyebutkan satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Sampai-sampai kita mendapati ada sebuah hadis yang nanti akan dikumandangkan terus dalam mimbar-mimbar ketika kultum Ramadan. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dan betul, sesungguhnya tidak ada bulan yang paling cepat untuk menghapuskan dan menghilangkan dosa dan kemaksiatan kita kecuali bulan Ramadan. Dan kita harus paham, keutamaan taubat itu sangat terpengaruh dengan waktu, Pak. Contohnya, Bapak kemudian taubat mengucapkan istighfar jam 3 pagi, itu beda dengan mengucapkan istighfar dan taubat pada waktu jam 7 pagi. Beda. Kenapa? Waktu itu mempengaruhi taubat dan mempengaruhi naiknya kalimat istighfar ke atas langit. Orang yang istighfar jam 3:30 subuh dengan orang yang istighfar jam 2 siang itu beda. Yang pertama itu lebih utama daripada yang kedua. Kenapa? Waktunya yang mempengaruhi istighfar itu cepat diterima oleh Allah daripada istighfar yang diucapkan jam 2 siang. Sama pula kita juga harus paham, Bapak taubat diiringi dengan sedekah itu lebih cepat diterima oleh Allah daripada orang yang taubat tanpa sedekah. Makanya Nabi sampai bersabda, inna shadaqata tudfi'ul khotoyaya kama annal ma'a yudfi'un naro. Sesungguhnya sedekah itu cepat menghapuskan dosa sebagaimana air cepat memadamkan api. Makanya kalau taubat, banyaklah dengan bersedekah, karena sedekah itu merupakan penghapus raksasa untuk menghapuskan dosa dan kemaksiatan kita. Sama pula, tidak ada bulan yang paling lama ditarik oleh Allah dan dibentangkan dalam kehidupan kita selaku manusia kecuali adalah bulan Ramadan, adalah bulan yang tepat untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Karena siapapun yang beramal secara maksimal di bulan Ramadan, siapapun yang beramal dengan maksimal di bulan Ramadan, maka dia akan menjemput dua kebaikan. Kebaikan yang pertama dilipat gandakan oleh Allah, kebaikan yang kedua akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Ini two in one, dua yang menjadi satu. Makanya kan kenapa dinamakan Ramadan? Itu salah satunya sebabnya karena terikat dengan poin yang kedua ini, Pak. Tahukah kita kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Ya, kita harus paham dulu. Karena Bapak harus pahamnya, bahasa Arab itu nikmat betul, dan bahasa Arab itu kaya dengan makna. Saya tidak pernah mendapati bahasa sekaya sebagaimana bahasa Arab. Karena apa? Setiap kata itu pasti punya makna. Contoh kan saya ambilkan contoh. Bapak tahu nggak kenapa uang itu kok dinamakan dinar di dalam Islam? Itu bukan tanpa makna. Kalau uang dalam Islam itu, uang dalam bahasa Indonesia uang, sudah nggak ada maknanya. Tapi Bapak tahu kenapa uang itu dalam Islam itu bahasa Arabnya disebut dengan dinar? Karena menggabungkan dua, dinun wa narun, digabung dinarun. Kenapa ada dinun wa narun? Karena siapapun yang mengambilnya dengan cara yang bersih, sebagaimana tawon ketika mengambil kutipnya, maka dia itu akan terjaga agamanya. Tapi siapapun yang kemudian rusak ketika mengambil, tidak ada perkara yang paling menjilat kehidupan neraka seseorang kecuali salah satunya adalah masalah harta dan masalah dunia. Makanya dinamakan dinar, ada maknanya. Sama, kita juga harus paham kenapa bulan puasa itu kok dinamakan dengan Ramadan. Karena banyak di antara kita tidak ngerti Ramadan Allah itu kalau menyebutkan nama pasti punya, kalau menyebutkan sesuatu pasti ada maknanya. Dan kita harus paham Ramadan itu merupakan merupakan bulan yang disebutkan oleh Allah namanya di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan kita harus paham kenapa Allah itu kok memberikan bulan puasa itu kok namanya adalah Ramadan. Ini berkaitan tentang poin yang kedua tadi. Imam Syaukani itu kemudian menjelaskan dalam kitabnya Fathul Qadir. Imam Syaukani mengatakan bulan puasa itu dinamakan Ramadan karena dua pertimbangan makna. Yang pertama diambil dari kata romdo. Apa itu artinya romdo? Romdo itu artinya padang pasir yang begitu terik dan begitu panas, itu namanya romdo. Jadi kalau Bapak umroh, kemudian Bapak melayangkan pandangan ke arah padang pasir ketika City Tour, sepanjang mata memandang itu coklat, gersang, terik, itu namanya romdo. Kenapa Allah namakan bulan puasa itu kemudian dengan kata romdo yang akhirnya berubah menjadi Ramadan?
Karena kita akan dapati matahari itu terik dan matahari itu panas ketika di bulan Ramadan. Allah memberikan perintah kepada matahari supaya lebih membakar kepada manusia daripada bulan-bulan sebelum dan setelahnya. Makanya kemudian akhirnya dinamakan Ramadan. Makanya kemarin saya sempat ada ibu-ibu ngomong gini, saya berdoa gini Ustaz, moga-moga Ramadan itu adem, sering hujan. Nah, saya mikir, nggak bisa ibu, nggak sesuai dengan fitrah namanya. Makanya sekarang itu kalau AC rusak segera diperbaiki, karena bentar lagi panas dan terik banget. Karena itulah yang dinamakan dengan Ramadan. Makanya kan kita ini kalau puasa sunnah, antum kalau puasa sunnah, sering kan kadang-kadang kita bangun subuh, adzan, kemudian kita ingat ini hari Senin, langsung kita puasa tanpa sahur, kuat biasanya. Kenapa? Karena matahari tidak menjadi ujian bagi kita kalau kita puasa sunnah. Tapi beda loh, coba aja di bulan Ramadan. Tapi tidak usah dicoba, ya nanti dirasain aja. Coba kalau kita di bulan Ramadan kemudian kita tidak sahur, Masya Allah itu beda banget. Antum kalau kemudian pas Ramadan kok tidak sahur, Masya Allah itu jam 10 melihat karpet coklat itu kayak melihat rendang. Kemudian ngelihat gelas berembut dikit itu Masya Allah sudah dipegang-pegang tenggorokan. Kenapa? Karena memang Allah jadikan matahari itu menjadi ujian bagi ana dan antum dan hamba yang beriman ketika di bulan Ramadan. Persis dengan namanya Ramadan, dinamakan Ramadan itu adalah panas dan teriknya matahari yang bersinar pada waktu bulan Ramadan. Makanya sampai Nabi itu kemudian berkata, Nabi itu sampai beliau mengguyur kepalanya dan kemudian membasahi kepalanya dengan air dingin. Kenapa? Saking panasnya dan teriknya Ramadan yang pernah dilewati oleh Nabi. Ya. Makanya kemudian disitulah kita paham kenapa puasa kamu disebut dengan Ramadan. Imam Syaukani mengatakan karena kamu dapati matahari akan bersinar lebih terik daripada bulan-bulan setelahnya. Yang kedua, kenapa kemudian dinamakan Ramadan? Yang kedua itu Imam Syaukani mengatakan dinamakan Ramadan itu diambil dari kata Ramadan yarmudu. Artinya Ramadan yarmudu itu apa? Menghapus sesuatu yang sifatnya abstrak. Itu namanya Ramadan yarmudu. Sesuatu yang dihapuskan secara abstrak itu namanya Ramadan yarmudu. Menghapuskan kenangan itu namanya Ramadan. Menghapuskan memori itu namanya Ramadan. Lalu kenapa kemudian kok dinamakan Ramadan? Itu Ramadan karena dia menghapuskan dosa dan kemaksiatan kita. Makanya disitulah tadi kita mempelajari sesungguhnya keutamaan bulan Ramadan yang kedua, yaitu adalah karena dia betul-betul menghapuskan dosa dan menghapuskan kemaksiatan kita. Tidak ada bulan yang paling mampu untuk menghapuskan dosa dan kemaksiatan kita kecuali adalah Ramadan. Makanya tidak main-main. Keutamaan ini ketemu dengan keutamaan ketika Allah itu melipat gandakan amal gede-gede. Tetapi itulah yang kita harus pahami. Ingat loh, tapi kita harus paham kita ini pelakon Ramadan, dan ingat belum tentu orang yang menjalani Ramadan itu menjadi orang yang berhasil menjemput ketakwaan. Itu juga harus menjadi sebuah muhasabah dan renungan bagi kita. Karena ternyata menjadikan amalan Ramadan diterima itu tidak gampang, sulit. Menjadikan orang yang bertanam aja belum tentu dia panen, orang yang merintis bisnis saja belum tentu dia berhasil untuk mendapatkan bisnis yang sukses, dan orang yang kemudian ketika dia memberikan laporan belum tentu diterima atasan. Sama Pak, menjadikan amal Ramadan diterima itu bukan perkara yang gampang dan bukan perkara yang mudah. Karena apa? Tidak ada jaminan orang yang menjalani kuantitas Ramadan yang banyak menjadi orang yang terlibat dalam takwa. Belum tentu. Berapa banyak orang yang mereka itu menjalani Ramadan, tetap sebelum Ramadan tidak pakai jilbab, setelah dia menjalani Ramadan sama dia itu juga kemudian tidak berubah posisinya di hadapan Allah. Sama dia juga tidak menutup aurat. Ada berapa banyak ikhwan yang mereka itu menjalani Ramadan, ternyata sebelumnya dia bergelimang dengan harta yang syubhat dan pekerjaan yang haram.
Tapi perhatikan, setelah Ramadan itu selesai, sama dia tidak mampu meninggalkan harta yang syubhat dan harta yang haram. Kenapa? Karena ternyata menjadikan amal diterima di bulan Ramadan itu tidak gampang. Makanya alumni yang ditawarkan oleh Ramadan itu cuma dua, alumni yang gagal dan alumni yang berhasil. Dan alumni yang gagal itu jauh lebih banyak daripada alumni yang berhasil. Wallahi, Ali bin Abi Thalib sampai berkata, menjadikan amal diterima oleh Allah itu tidak gampang, susah. Makanya sampai kemudian Ali bin Abi Thalib itu berkata, kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amal. Jadilah kamu itu seorang hamba yang banyak memperhatikan bagaimana amal ibadahmu diterima. Itu lebih penting daripada kamu itu memperbanyak ibadah tetapi belum tentu diterima oleh Allah. Maka sama pula, nanti bisa jadi ada orang yang sering Ramadan berkali-kali tapi belum tentu dia dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan. Bisa jadi ada orang yang mereka itu menjalani Ramadan berkali-kali tapi ternyata ketika mizan ditegakkan di hadapan dia tidak melihat satupun Ramadan itu. Lalu kemudian dia berkata kepada Rabbnya, loh, Ramadan saya mana ya Allah? Tetapi Allah kemudian menjawab, Ramadanmu kan tidak ada yang berkualitas sampai dikembalikan Ramadan itu cuma menjadi lapar dan dahaga. Karena banyak orang yang gagal, banyak. Dan Nabi menggunakan kata rubah. Rubah itu apa? Rubah itu berapa banyak, untuk menggambarkan orang yang menjalani Ramadan belum tentu menjemput ketakwaan di hadapan Allah. Makanya Ramadan kita kualitasnya itu beda banget dengan kualitas para sahabat. Beda, Pak. Ramadannya para sahabat itu menang dalam perang Badar. Ramadannya sahabat itu memenangkan dan membuka Fathu Mekkah. Ya. Ramadannya para sahabat itu mampu melawan Romawi dan menang atas Romawi. Itu Ramadannya para sahabat. Karena apa? Ramadan yang didasari dengan akidah yang benar dan iman yang lurus yang tidak tercampur dengan syirik dan kufur, itulah Ramadan yang memberikan kekuatan. Karena hakikatnya Ramadan itu tidak pernah melemahkan tetapi menguatkan. Kalau Ramadan hari ini yang kita jauh dari zaman para salafus saleh, banyak orang yang Ramadan itu hanyalah sebagaimana rutinitas belaka. Akhirnya apa? Tidak mendapatkan apapun kecuali sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi, tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Dan Nabi mengatakan apa? Rubah, berapa banyak? Coba kita lihat, berapa banyak orang yang Ramadan kalau tidak sholat tetap aja tidak sholat. Berapa banyak orang yang Ramadan tetap ketika Ramadan itu selesai tidak kunjung untuk menutup auratnya. Berapa banyak orang yang Ramadan masih dengan bergelimang dosa, padahal kuantitasnya Ramadan dia ikutin sering tetapi tidak sebanding dengan kualitas dia di hadapan Allah. Ya, kita ini Ramadan sudah berapa kali, tapi ternyata posisi kita di hadapan Allah tetap di situ. Padahal Pak, kalau Ramadan kita sekali saja diterima oleh Allah, sudah cukup menaikkan derajat kita yang begitu tinggi di hadapan Allah. Kita hitung Ramadan kita itu tahun berapa kita mulai Ramadan? Mulai tahun 12 tahun kan, kalau kita balik. Kalau hari ini kita umurnya 35, kita ini sudah sekolah di madrasah besar yang bernama Ramadan itu 23 tahun. Kalau kita konversikan ke sekolah umum, alah 23 tahun itu doktor bener kita ini. Tapi ternyata walaupun orang itu bertahun-tahun dan dia tua di madrasah yang bernama Ramadan, apakah menunjukkan kualitasnya dia dalam iman? Belum tentu. Beda dengan sahabat, Pak. Ada sahabat itu singkat hidupnya dalam Islam. Contohnya siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu satu sahabat pembesar Quraisy. Yang mana beliau itu kemudian masuk Islam umur 30 tahun, meninggal 38 tahun. Hanya 8 tahun tak dia merasakan nikmatnya Islam. Didakwain oleh siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tapi perhatikan, Sa'ad bin Mu'ad walaupun cuma 8 tahun dia menjalani Islam, kalau kita tarik dalam pelajaran Ramadan, dia baru 7 kali ngikutin Ramadan. Kalau Ramadan itu tahun 2 Hijriah berarti baru 6 kali atau 7 kali Ramadan dia. Berarti Masya Allah 6 tahun atau 6 kali dia ngikutin Ramadan. Tapi perhatikan Pak, bagaimana kematiannya. Wafatnya Sa'ad bin Mu'ad itu dikatakan oleh Nabi yahtazzu bi arsyir rahman. Kematiannya Sa'ad bin Mu'ad itu mengguncangkan arasy Allah. Walaupun baru 6 kali ngikutin Ramadan. Kenapa? Ramadan yang didasari dengan iman dan takwa. Tapi kita Masya Allah
Berapa sering kita ngikutin Ramadan 23 kali, ada yang sudah 30 kali, ada yang sudah 40 tahun. Ini kalau kita tarik dalam konvensi sekolah umum sudah doktor dan sudah profesor, tapi kuantitas Ramadan tidak berbanding lurus dengan kualitas dia di hadapan Allah. Makanya betul, sampai Nabi itu harus ngaminkan doanya malaikat Jibril dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi Rasulullah itu kemudian beliau itu pernah naik di atas mimbar. Mimbarnya Nabi itu dulu kan kayak gini Pak, cuma tidak ada pintunya, tapi mimbarnya kayak gini. Alhamdulillah, tidak ada tutup, depannya tidak ada. Nabi naik ke mimbar mengatakan amin, naik mimbar lagi amin, naik mimbar lagi amin. Lalu kemudian para sahabat bingung karena para sahabat tidak mendengarkan suara apapun. Lalu mereka ngomong sama Nabi, yang aku aminkan apa ya Rasul? Yang aku aminkan doanya malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril itu? Nabi mengatakan ada 3 kecelakaan yang didoakan oleh Jibril, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Jibril. Kemudian para sahabat nanya, apa yang dicelakakan oleh Jibril wahai Rasul? 3. 1. Rogimaan man adraka abawaihi indal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali ya kalau ada seorang anak menjumpai bapak dan ibunya dalam keadaan tua dan renta, tapi anaknya itu tidak bisa masuk surga. Itu kebangetan banget. Ngapain jadi anak? Kok sampai ketika orang tuanya tua dan sepuh, dia kok nggak bisa mendapatkan tiket surga? Padahal orang tua itu semakin tua, semakin pahalanya besar bagi kita beramal. Saya ingatkan Bapak kalau punya orang tua umurnya 50 tahun, berbakti kepadanya ketika dia umurnya 50 tahun itu beda kalau dia nanti umurnya 80 tahun. Kenapa? Semakin tua dan renta orang tua kita, semakin besar pahala anak ketika berbuat baik kepada orang tuanya ketika semakin tua. Kisah nyata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah ditanya oleh seorang pemuda yang baru saja nikah. Imam Syafi'i, saya baru nikah. Ketika saya nikah itu istri saya adalah wanita yang paling cantik, benar. Kenapa ya dalam perjalanan waktu yang singkat kecantikan istri saya kok hilang? Imam Syafi'i tersenyum simpel dan berkata, kamu pengen tahu bagaimana kecantikan istrimu bisa balik? Qaddi basaraka, tundukkan pandanganmu sebulan saja, nanti temui saya lagi setelah 1 bulan. Insya Allah. Simple, ringkas, padat. Kemudian pemuda tersebut betul-betul mengikuti Imam Syafi'i. Dia menundukkan pandangan dan tidak pernah melabuhkan pandangannya dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Apa yang terjadi setelah 1 bulan ketemu lagi dengan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i tanya, kaifa sya'arta? Gimana sekarang perasaanmu ketika melihat istri? Kemudian pemuda itu berbinar matanya dan berkata, Masya Allah, sekarang kembali cantik wahai Imam Syafi'i, sebagaimana pertama kali saya menikahinya. Kemudian Imam Syafi'i berkata Kemudian Imam Syafi'i lalu kemudian berkata kepada pemuda tersebut, kamu tahu sesungguhnya istrimu tidak pernah berubah, tapi yang menjadikan kenikmatan pandanganmu itu berubah, yaitu adalah ketika kamu menikmati pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah. Ketika kamu melabuhkan pandanganmu dalam sesuatu yang haram, Allah cabut kenikmatan pada pandanganmu yang halal. Ketika kamu telah banyak melabuhkan pandanganmu dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika kamu balik, kemudian kamu menahan diri untuk kemudian tidak memandang sesuatu kecuali yang telah dihalalkan, Allah kembalikan kembali kenikmatan dalam perkara yang halal setelah kamu tinggalkan itu karena Allah. Di situ kita mendapati apa? Dosa itu mengurangi banyak kenikmatan dalam ibadah. Apa kaitannya dengan kemudian Ramadan? Kaitannya erat, Pak. Kita akhirnya tahu kan, kenapa orang itu kalau menikmati Ramadan tidak pernah bertahan lama. Orang itu tidak pernah menikmati Ramadan begitu lama itu ya karena banyak beban dosa yang dia bawa sampai Ramadan itu datang. Dosa itu menggerogoti nikmatnya Ramadan. Dosa itu menghilangin kenikmatan Ramadan. Makanya akhirnya kita dapati apa? Ada orang itu baru 1 hari, 2 hari. Hari yang pertama 3 juz, hari yang ketiga 1 juz,
hari yang ke-7 sudah tidak baca Quran. Kenapa orang itu kemudian cepat hilangnya kenikmatan di bulan Ramadan? Karena banyak dosa dan beban maksiat yang dia bawa sampai Ramadan itu datang. Beban dosa itu yang akhirnya menghilangkan dan menggerogoti nikmatnya Ramadan. Makanya kalau kita boleh sampaikan, Ramadan itu terbagi menjadi 3. Ramadan itu ada 3. Ramadan itu ada 3 kata para ulama. Ada Ramadan itu yang pertama, 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang terakhir. Ya, maka kemudian kata Imam Ibnu Qudamah, orang yang kalau suara musiknya nggak bisa membuat saya nyampaikan kalimat Allah. Gimana ya? Saya tidak bisa nyampaikan kalau ada musik. Kita tunggu sebentar. Astagfirullah. Jam berapa? Setengah jam ini musik mulai ini narinya anak-anak. Tadi kan masih tidak bisa mulai ada musik. Gimana ya? Jadi gimana Ustaz? Tidak mungkin menyampaikan kalimat Allah diiringi dengan suara musik. Mau dilanjutannya jawab aja. Kayaknya akan kalau ngelihat jadwal. Iya. Gimana ya? Sampai jam berapa dia tarinya? Ya sudah, kita coba berusaha, karena ini pandangan saya sendiri, mungkin bisa salah bisa benar. Menyampaikan kalimat Allah itu tidak bisa diiringi dengan sesuatu yang sifatnya Allah murkai, karena kalimat Allah tidak bisa dengan sesuatu yang Allah benci. Bismillah, moga-moga Allah kuatkan. Gimana ya? Saya tidak bisa nyampe, saya tidak bisa nyusun kata-kata. Qadarullah yasha. Allah menentukan yang terbaik. Atau kita buka dengan tanya jawab aja gimana? Saya mohon maaf ya, karena memang saya tidak bisa nyampaikan kalau saya sudah memiliki dan memilih pendapat memang tidak diperbolehkan. Tidak apa-apa, ini termasuk udzur syar'i. Saya masih ingat ada sebuah riwayat Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, Rasulullah itu pernah beliau waktu sebelum menjadi nabi, lalu ketika beliau sebelum menjadi nabi dan sebelum menjadi rasul, maka kemudian beliau itu menggembala kambing.
Lalu ketika beliau sedang menggembala kambing, tiba-tiba beliau mendengar suara hingar-bingar dari arah kota Mekah. Maka Nabi kemudian bangkit dan bertanya sama temannya, "Ma hadza saut, ini suara apa?" Ini suara pernikahan dan perkawinan salah satu di antara orang musyrikun. Lalu kemudian Nabi bangkit dan ingin mendatangi tempat itu untuk melihat kawinannya orang musyrik itu kayak apa. Tapi ternyata apa yang kita dapatkan, Allah itu menidurkan Muhammad di bawah pohon dengan tidur yang sangat nyenyak betul. Dan dia tidaklah bangun kecuali ketika suara itu telah selesai. Dan Nabi tidak ngerti kalau itu yang menidurkan Allah. Beberapa hari kemudian beliau mendengar suara itu kembali, dan beliau kembali bertanya, apakah ini suara pesta perkawinan lagi yang kemarin? Iya. Dan Nabi bangkit lagi, ingin mendatangi tempat itu. Lalu ternyata ditidurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya beliau 2 kali ditidurkan. Di situ diterangkan Allah menjaga telinganya Rasulullah SAW. Kita memang belum Pak sebagaimana Nabi yang langsung dijaga oleh Allah, tapi minimal kita bisa berusaha untuk menghindari sesuatu yang sifatnya kita ngerti tidak dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan, walaupun saya tidak ngerti materinya paham atau tidak paham, tapi tidak apa-apa. Ini qadarullah, karena udzur yang ada saya tidak bisa menyampaikan lagi dan meneruskan kembali. Kita buka saja dengan tanya jawab. Moga-moga dengan tanya jawab itu supaya lebih jelas lagi insyaallah. Tapi yang jelas sebelum ditanya, saya mohon maaf dan semoga dimaklumi udzur yang saya miliki. Barakallahu fikum. Ini yang kita sampaikan walaupun tidak menjelaskan apa-apa. Ibaratnya ini kita mau ke Semarang Pak, kita baru sampai tol Cikampek, ini masih jauh banget, tapi ya ala kulli hal udzur yang menghalangi kita menyampaikan materi secara keseluruhan. Ya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Maaf Ustaz, kalau bisa tadi Ustaz sudah sebelumnya menyampaikan tentang 5 persiapan dalam meningkatkan amal di bulan Ramadan. Baru 1 yang Ustaz sebutkan memperbanyak taubat dan istighfar. Kalau bisa diberikan 4-nya lagi Ustaz. Oke, insyaallah. Dan apa Ya. Ya, singkat-singkatnya aja berarti. Ya. Yang pertama tadi apa ya? memperbanyak taubat dan Oh iya, istighfar. memperbanyak. Yang pertama memperbanyak taubat dan istighfar. Ya, artinya ini merupakan detik-detik kita untuk memperbanyak taubat supaya nanti kita diberikan kenikmatan Ramadan sampai akhirnya. Saya terangkan sebentar. Ramadan itu terletak pada 10 hari yang 3, 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Intinya Ramadan itu pada 10 hari yang ketiga. Kenapa kenikmatan Ramadan cepat hilang? Karena banyaknya dosa. Makanya Imam Syafi'i menerangkan, banyaklah bertobat kepada Allah sebelum datangnya Ramadan, supaya nikmatnya Ramadan kita rasakan sampai akhirnya. Dan saya ingatkan betul, jadilah orang yang menikmati Ramadan pada 10 hari yang terakhir, karena intinya Ramadan itu pada 10 hari yang terakhir. Yang kedua, secara ringkasnya, tolong mempersiapkan dengan ilmu, karena orang yang Ramadan dengan ilmu sangat berbeda. Orang yang Ramadan dengan ilmu itu sangat berbeda sekali dengan orang yang Ramadannya tanpa ilmu. Kita harus kaji, kita harus pelajari, dan kita yang harus dipelajari itu apa? Fikihnya Ramadan. Karena orang yang Ramadannya dengan pemahaman yang benar itu sangat berbeda dengan orang yang Ramadan tanpa memiliki pemahaman yang benar. Karena sesungguhnya Ramadan itu beda banget kalau kita mengetahui ilmunya dan ketika kita tidak mengetahui ilmunya. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengkaji tentang Ramadan. Ini masih punya kesempatan beberapa hari, tolong fikih Ramadannya dipelajari. Karena sama-sama puasa, tetapi kita mengetahui bagaimana fikihnya Ramadan itu lebih utama di sisi Allah dan lebih utama ditimbang oleh Allah ketika kita memahaminya dengan ilmu. Banyak masalah yang akan nanti kita pelajari. Contoh, orang yang Ramadan itu tanpa ilmu ya tidak ngerti yang sunnah, tidak ngerti yang mustahab.
Sampai-sampai ketika dia berbuka puasa aja beda dengan orang yang berbuka puasa dengan ilmu. Makanya ilmu wajib untuk dipelajari. Kalau boleh saya menyarankan, moga-moga Masjid Taubah ini menyelenggarakan fikih Ramadan. Dan fikih Ramadan itu memang agak lama, 6 jam sampai 7 jam. Tapi tidak apa-apa, setelah kita mengetahui fikih Ramadan yang menjadikan Ramadan kita bermakna di hadapan Allah. Dan penjelasan ini panjang, tapi cukupkan itu. Yang ketiga, yang kita harus pahami adalah kalau kemudian kita yang ketiga, yaitu adalah tolong persiapkan harta. Karena sesungguhnya ada satu amalan yang tidak bisa kita maksimalkan kecuali di bulan Ramadan. Apa itu? Memberikan makanan berbuka puasa. Ini saatnya untuk menutupi segala kekurangan kita pada Ramadan sebelumnya dengan kita memberikan makanan berbuka. Karena Rasulullah mengatakan manfaat shaiman kana lahu min ajri shaim wa la yanqusu min ajrihi syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka, maka dia mendapatkan pahala orang itu tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa. Contoh, ibu contohnya ngasih di pondok, misalkan saya punya pondok ya, di Darussahadah, pondok saya di Boyolali, 10.000 setiap menunya, kalikan 30, 300.000. 300.000 kita sudah menggabungkan 2 Ramadan, Ramadannya santri dan Ramadannya kita. Kita ngasihnya 3 juta, kita sudah menggabungkan 11 Ramadan, 10 santri dan Ramadan kita. Kita ngasihnya 9 juta, 31 Ramadan, Ramadan 30 santri dan Ramadan kita. Masya Allah, ini shortcut, jalan pintas. Kapan lagi kita itu nutupin kekurangan kita pada Ramadan kecuali dengan memberikan makanan berbuka. Saking sayangnya Allah, Allah menggampangkan kita nutupin Ramadan kita yang masih banyak kurang, cacat. Dulu ketika Ramadan masih membuka jilbab, buka aurat, saatnya untuk nutupin kekurangan kita dengan kita memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Hormati orang yang menghormati Allah, ibu, ambil pahalanya. Jadilah maling, jadilah pencuri di bulan Ramadan, tapi maling yang disyariatkan dan maling yang mendapatkan kebaikan. Maling dan pencuri yang baik itu adalah maling dan pencuri amalan orang ketika mereka berpuasa. Santri itu ibu dan bapak banyak yang sholih. Kalau kita mencari santri yang khatam 3 hari dalam Ramadan, banyak banget. Di pondok saya, tanpa bermaksud saya mensucikan dan melebihkan pondok saya, itu nyari santri teman yang khatam 3 hari itu banyak banget. Karena suara kalau masuk pondok kalau di bulan Ramadan itu kayak suara tawon dia. Orang itu santri berlomba-lomba. Apa kita nggak tergerak untuk ngambil pahala puasanya tanpa mengurangi pahala dia? Saya pernah mendapati salah satu pebisnis jamaah saya itu mengcover 500 santri pada beberapa tahun yang lalu. Dia tanya sama pondok, berapa yang dibutuhkan selama sebulan? Ustaz, 200 juta. Oke, anggaran pondok tolong ditutup, saya nyukupin 200 juta, saya cukupin. Saya ngomong, Masya Allah, gitu saya, iri hati saya, iri hati yang diperbolehkan. Saya bayangkan dia mendapatkan 500 Ramadannya santri. Padahal kalau kita mau hidup, kita harus hidup 500 tahun supaya bisa merasakan dan mencicipi 500 Ramadan. Itu pun kalau diterima. Ini shortcut, ini jalan pintas. Makanya cari orang-orang sholih di pondok-pondok pesantrennya, kita berikan makanan berbuka, bukan untuk mereka, tapi untuk kita, menggandakan Ramadan kita. Dan santri itu masih banyak yang sederhana banget, makannya susah, ya. Bukan berarti santri itu memang ini miskin, enggak. Memang santri standarnya gitu. Makanya saya heran, kalau ada pondok sunnah kok mewah banget tuh, heran. Yang diajarkan yang apanya? Karena pondok sunnah itu harusnya mengajarkan kesederhanaan, betul. Walaupun santrinya banyak yang kaya, keluarga-keluarga mereka, tapi intinya sunnah itu kan di situ. Jadi Masya Allah itu, santri itu sampai saya dapatin tempe itu, kalau di pondok saya itu ada namanya tempe silet, karena saking tipisnya tempe itu tidak dipotong. Sampai saya sering bercanda dulu sama Ustaz, tempe ini melukai tenggorokan saya. Ya karena kemudian saking tipisnya tempe, kita muliakan mereka. Jadilah pencuri, jadilah maling. Jadilah maling dan pencuri di bulan Ramadan, memberikan makanan berbuka. Yang pengen membeli tas nanti dulu, yang beli handphone nanti dulu. Ya kita berikan makanan berbuka. Saya itu sampai sekarang aja sudah bertahun-tahun masih gitu aja sama bapak itu. 500 tahun, itu 500 Ramadan itu. 500 santri kan setara dengan 500 Ramadan. Dan itu beliau cover dengan harga 200 juta. Lebih murah daripada harga jazz. Tapi dia mendapatkan 500 Ramadan. Insya Allah moga Allah terima amalan beliau. Saatnya menjadi maling, saatnya menjadi pencuri ketika di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat itu apa?
Yang keempat yaitu adalah bagaimana kita yaitu memperbanyak doa. Karena sesungguhnya ada salah satu doa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, oleh kemudian para salaf, dari Yahya bin Abi Katsir. Doanya apa? Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Sebelum saya menjelaskan artinya, kenapa kita harus doa, Ustaz? Iya, yang menjamin umur kita sampai di bulan Ramadan itu siapa? Kalau kita sudah berdoa, maka nanti kalaupun kita ditakdirkan wafat, Allah telah mencatat pahala kita secara sempurna karena kita telah menanam niat yang benar. Karena kita telah menanam niat yang benar. Memang kalau niat tok sudah dapat pahala utuh? Iya. Mana dalilnya? Rasul bersabda, "Man ata ila firashihi wa yanwi ayusalliya minal laili fa ghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu manawa." Kalau ada orang ingin tidur, ketika sebelum tidur dia kemudian meniatkan nanti malam saya sholat malam, tetapi kemudian dia tidur kalah dengan ngantuknya sampai pagi, subuh baru bangun tidak sholat malam, maka Allah tetap memberikan pahala sholat malam kepadanya walaupun dia tidak melakukan, karena Allah mengganjar kontan, membayar cash niat yang telah dia miliki sebelum dia tidur. Itulah yang menjadi kias sebagian para ulama. Sama dengan Ramadan, kalau kita tidak menjamin bahwasanya kita sampai di bulan Ramadan, tanam niat dalam rangkaian doa supaya kalau Allah mewafatkan sebelum Ramadan itu datang, Allah sudah memberikan sempurna Ramadan kita ketika kita sudah merangkai niat kita dalam doa. Tidak usah jauh-jauh Pak, saya ambilkan contoh ibu saya. Saya dulu 2 tahun yang lalu itu kemudian sudah ngomong banyak kepada ibu, nanti Ramadan di sini, iktikaf di sini, nanti di sini ya Bu, kajiannya di sini ikut, saya akan jemput ibu. Tapi siapa yang tahu beberapa waktu sebelum Ramadan datang beliau meninggal dunia. Tapi saya merasa agak sedikit plong karena saya telah mencoba, saya mengajari beliau, ayo Bu, kita banyakin doa. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Kenapa? Karena dengan itu semoga Allah memberikan pahala Ramadan secara sempurna, walaupun Ramadan itu kurang beliau dapatkan karena wafat telah datang duluan. Kita tidak pernah tahu batasan antara hidup dan mati, yang paling tipis itu ya kematian. Berapa banyak orang yang pakai peci di waktu pagi, yang melepaskan pecinya orang lain. Berapa banyak orang yang pakai jubah di waktu siang, yang melepaskan jubahnya itu orang lain. Dan berapa banyak orang yang pakai hijab di waktu sore, yang melepaskan hijabnya itu orang lain di waktu malam. Ayo perbanyak doa. Kalau nanti salah satu di antara kita ditakdirkan mati, maka Allah telah memberikan pahala sempurna karena kita telah meniatkan Ramadan dengan sempurna. Doanya apa? Doanya itu dari Yahya bin Abi Katsir. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, gimana tentang doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan? Doa itu ada banyak sekali komentar para ulama. Salah satunya komentarnya Imam Bukhari. Imam Bukhari melihat di dalam hadis itu ada sanad yang rusak yang bernama Abu Raqat. Abu Raqat itu salah satu orang yang diingkari hadisnya. Kalau kemudian kita lebih baik memakai dalil yang lebih kuat. Dalil yang lebih kuat diceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Al-Asbahani, yaitu diambilkan dari Yahya bin Abi Katsir, salah seorang tabi'in. Apa doanya? Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Saya nggak akan nanya sudah hafal atau belum, karena saya khawatir jawabannya mengecewakan saya. Jadi moga-moga nanti dicari Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah aku, sehatkanlah aku sampai di bulan Ramadan, dan hantarkanlah Ramadan kepada diriku, dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Kalau nanti ada yang butuh WhatsApp, nanti saya akan kasih tulisannya dan matanya. Jadi Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu adalah bagaimana kemudian kita ketika memaksimalkan Ramadan kita. Jadi memaksimalkan Ramadan kita yaitu adalah bagaimana kemudian kita memperbanyak amalan-amalan soleh di bulan Rajab dan Sya'ban. Kenapa? Man arafa budda safari falyasta'id. Siapapun yang mengetahui beratnya perjalanan, maka dia itu akan mempersiapkan dengan persiapan yang maksimal. Makanya
Ketaatan di bulan Rajab dan Sya'ban itu ketaatan yang dihargai mahal oleh Allah, karena ketaatan itu akan membawa ketaatan kepada bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Itulah 5 yang kita mampu sebutkan, walaupun sebenarnya ada banyak, ada sampai 15 nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Tapi qadarullah memang kita tidak mampu menjelaskan semuanya, tapi setidaknya kita ngerti apa yang harus kita lakukan, karena Ramadan bukan bulan biasa, tetapi saat kita memanen dengan panen-panen yang besar dalam Ramadan yang kita ikuti. Sambil Ibu, ya, doanya nanti saya share kalau kemudian ada yang berkenan. Ada yang lain? Iya Ibu. Salam Ibu. Assalamualaikum. Salam. Saya biasa mendengar orang bersedekah mengharapkan pahala dari Allah. Apakah diperbolehkan bersedekah mengharapkan dunia, contoh seperti agar selamat dalam perjalanan atau agar lulus dalam ujian dengan sedekah? Ibadah dengan cita rasa dunia itu sama dengan ibadah yang disertai dengan riya, bahkan lebih berat yang pertama daripada yang kedua. Jadi orang-orang itu nanti ada yang diadab oleh Allah di dalam neraka bukan karena mereka miskin ibadah, tapi banyak ibadah, tapi ibadahnya ditujukan untuk dunia. Loh, sholat saya mana ya Allah? Loh, sholat kamu kan untuk bisnis. Loh, ketika saya ngasih anak yatim, loh kan supaya butik kamu lancar. Padahal ibadah itu apa? Ibadah itu membangun rumah kita di surga, Ibu. Karena apa? Seluruh bangunan rumah kita di surga itu dibangun atas ibadah kita. Makanya kan pintu surga itu ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad. Karena hakikatnya bangunan diriku, bangunan rumahmu, dan bangunan rumahku terbangun atas ibadah yang kita lakukan dalam hidup. Jangan meniatkan ibadah untuk dunia. Kenapa? Allah paling benci ridhonya Allah yang ada di atas arsy disamakan dan disetarakan dengan dunia, yang dunia itu hina di hadapan Allah. Dunia kita sudah dijamin oleh Allah, Ibu. Tidak perlu kita merepotkan untuk menunjukkan ibadah kita untuk dunia. Dunia kita sudah dijamin oleh Allah atau tidak, Pak? Dijamin oleh Allah. Dan ingat ya, ini satu kesalahan. Dunia itu dijamin oleh Allah karena berdasarkan proses takdir yang dibagi, bukan karena iman. Kalau dunia itu dibagi atas iman, maaf, Ahok itu jadi pengemis di pinggir jalan. Donald Trump itu tidak mungkin punya pesawat kalau dunia itu dibagi atas iman. Tapi kenapa Donald Trump itu kok punya pesawat pribadi? Kemudian orang-orang kafir kok banyak yang kaya? Karena Allah bagi dunia berdasarkan kepada takdir, bukan berdasarkan kepada iman. Kalau Allah itu membagi dunia itu, kalau kita berpendapat bahwasanya Allah bagi dunia itu karena iman, para sahabat itu orang yang minus iman karena mereka itu miskin-miskin. Ya. Maka bisa jadi ada artis lebih mulia daripada kita. Kenapa? Mereka punya ini kok pesawat pribadi kita mau pergi aja mesennya apa? Pesawatnya ekonomi. Itu pun cari yang promo. Itu pun 4 bulan sebelumnya. Ya kan? Kalau kita menyandarkan bahwasanya dunia itu standar keberkahan, salah besar kita. Makanya jangan pernah meniatkan ibadah kita untuk urusan dunia. Allah yang ngatur. Karena ada orang yang kemudian mendapati anaknya ujian nasional, kemudian sedekah. Sedekah itu untuk memadamkan api neraka. Ittaqun nara walau bisyakkin min tamr. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan kurma yang terpotong. Dan ingat, tidak semua pahala sedekah itu dibalas oleh Allah di dunia. Siapa orang yang kemudian pahala sedekahnya tidak dibalas oleh Allah di dunia? Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu tidak dibalas oleh Allah di dunia. Karena apa? Ibunda Khadijah sebelum nikah sama ketika sudah nikah, hartanya habis-habisan untuk membiayai Nabi. Maka sampai ada ahli sejarah yang mengatakan hartanya Ibunda Khadijah itu tinggi banget sebelum ketemu Nabi. Setelah ketemu Nabi, turun drastis. Sampai turun drastis. Apakah Ibunda Khadijah tidak dibalas oleh Allah? Pasti dibalas. Allah itu memberikan rumah kepada Ibunda Khadijah di surga kok. Tidak semua sedekah itu dibalas di dunia. Makanya saya kurang setuju ketika ada seseorang yang sering menyampaikan sedekah supaya lancar bisnisnya, sedekah supaya lancar bisnisnya. Loh, orang kafir itu lancar bisnisnya tidak pernah sedekah. Sedekahmu itu untuk memadamkan api neraka. Ibadah itu cita rasa akhirat, bukan ibadah cita rasa dunia. Dan kita malah rugi kalau ibadah kita hanya dibangun untuk dunia. Kenapa? Karena pasti kita tinggalin. Tapi ada orang yang sedekah setelah itu kaya, alhamdulillah, itu kabar gembira. Sebelum kabar gembira nanti di surga.
Tapi ada orang yang sedekah jadi miskin, nah itu berarti Allah mengujinya. Kalau semuanya digampangkan untuk kita atas ibadah, dari mana kita dapetin pahala kesabaran? Tapi ibadah cita rasa dunia itu tidak boleh. Banyak orang yang mampu menjaga diri dari riya, tapi tidak mampu menjaga diri dari niatan dunia ketika dia beribadah. Wong beberapa hari yang lalu aja ada kok ibu-ibu, semoga Allah merahmati beliau, memberikan hidayah sama beliau, dan saya menyampaikan ini adalah hanya untuk menjadi pelajaran ilmu, tidak sama sekali untuk mengejek beliau. Ada ibu-ibu yang minta sama saya kajian 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Saya bilang, ibu 1 hari sebelum tentu dapat, nanti aja sabar. Pokoknya 3 hari Ustaz, kalau nggak 3 hari nggak usah. Oh ya nggak bisa. Saya tertarik untuk kemudian ngobrol, kok harus 3 hari, kenapa? Iya Ustaz, dalam 3 hari itu anak kita ujian, nah kita ngaji supaya kemudian nanti setelah kita ngaji memudahkan anak kita menjawab soal-soal ujian. Masya Allah, kalau gitu anak-anak Cina nggak bisa jawab ujian nasional dong, ibunya nggak ada yang ngaji kan nggak bisa. Berdoa boleh atau tidak? Kalau berdoa boleh, kalau berdoa silahkan untuk urusan dunia. Boleh nggak kalau kita minta dunia dalam doa? Boleh Pak, silahkan. Sampai garam kita yang tumpah minta gantinya sama Allah, sampai sandal kita yang copot minta gantinya sama Allah. Kalau doa mintalah kepada Allah dunia, tapi beribadah tidak boleh diniatkan untuk dunia. Kenapa? Allah itu zat yang pecemburu. Allah paling tidak suka ibadah yang ditujukan oleh Allah kemudian kita tujukan ibadah itu untuk dunia, karena saking cemburunya Allah sama hambanya yang beriman. Paham Ibu? Ya itu. Makanya itulah kita harus paham betapa besarnya rasa cemburu yang dimiliki oleh Rabb. Makanya Allah tidak mau kalau ibadah untuk akhirat kemudian kita alihkan untuk dunia. Makanya Ibu tahu apa ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis? Bukan Al-Qiyamah, bukan Ali Imran, tetapi ayat yang paling banyak membuat nangis, bahkan sampai Nabi beruban dengan surat dan ayat itu apa? Yaitu surat Hud 15 dan 16. Yaitu yang artinya mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang menginginkan dunia maka kami akan kasihkan dunia untuk mereka dan tidak dikurangi, tapi kelak di akhiratnya tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Allah tidak suka orang yang beramal untuk dunia. Tapi kok laris Ustaz? Contohnya saya punya teman itu merintis bisnis, kundang anak yatim, diusap-usap kepalanya, kemudian dia sukses. Padahal niatnya memang hanya untuk supaya bisnisnya itu sukses. Yaitu Allah jawab dalam surat Hud 15 tadi, orang yang meniatkan dunia ya dikasih dunia, tidak dikurangi, tapi nggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Makanya Pak, sampai-sampai kita mendapati Abdurrahman bin Auf itu kalau kemudian mendapatin korma, ada korma, ketika dia makan kormanya gede, itu nangis Abdurrahman bin Auf. Padahal sudah dijamin surga. Kenapa Abdurrahman bisa nangis? Abdurrahman itu nangis karena kemudian dia berkata, ya Allah, jangan engkau jadikan kurma ini balasan untuk pahalaku di dunia saja dan tidak mendapatkan lagi balasan di akhirat. Para sahabat itu kalau dapatin dunia itu sikapnya kayak gitu, khawatir banget, ya Allah, moga-moga ini bukan untuk menghapuskan pahala nanti di akhirat. Padahal Abdurrahman bin Auf orang yang telah dijamin dengan surga dan jaminan Allah bahwasanya hartanya itu akan memasukkan dia ke surga. Hati-hati dalam masalah niat. Kenapa? Niat itu penting di hadapan Allah. Barakallahu fikum. Paham Ibu? Ya. Jadi sedekah itu niatkan tulus karena Allah. Setelah itu diberikan kemudahan, syukur. Setelah itu kok diberikan kesulitan, sabar. Karena teras hati kita hanya punya 2 tamu, tamu syukur dan tamu sabar. Allah alam bisawab. Yang lain? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam Ibu. Ustaz, saya mau tanya Saya mau jawab Ibu. Apa saja yang membatalkan puasa? Terkadang di saat puasa kita emosi ya Ustaz, tiba-tiba emosi atau kita nangis gitu karena sesuatu. Nah ini masalah fikihnya panjang Ibu sebenarnya, tapi semuanya akan terjawab kalau kita belajar fikihnya. Ya, jadi masalah nangis itu membatalkan enggak lah, membatalkan. Kalau marah ngurangin keutamaan pahala, tapi tidak membatalkan. Makanya Ibu, Bapak juga, kita ini harus belajar fikih itu supaya apa? Pertanyaan-pertanyaan itu betul-betul tidak perlu terulang ketika kita mempelajarinya. Banyak pertanyaan-pertanyaan standar yang sering terulang, daripada nanti ada yang nanya saya jawab dulu. Contohnya,
Hukumnya obat tetes mata boleh atau enggak Ustaz? Boleh. Obat tetes mata itu boleh selama diteteskan di mata. Nah, kalau diteteskan di selain mata saya enggak ngerti. Kemudian apa gini boleh atau enggak? Boleh. Kemudian kita mandi 3 kali 4 kali anak kita, ya kan, misalkan kita punya anak laki sering jalan gitu, jam 1 mandi, nanti jam 2:30 mandi lagi, boleh enggak? Boleh. Karena Nabi aja mengguyur kepalanya dengan air dingin ketika beliau merasa kepanasan. Mencicipi makanan boleh atau enggak Ustadz? Boleh, bagi yang masak loh ya. Kalau ibu-ibunya enggak masak, nyicipin doang enggak boleh. Maka kemudian Ibnu Abbas itu mengatakan la ba'sa ayyadhuqa bil khalli ma lam yadkhul. Sesungguhnya boleh mencicipi cuka selama tidak ditelan. Ya kan? Terus apa lagi pertanyaan? Biasanya kemudian kalau wanita hamil apa Ustaz, fidyah atau qadha? Ini para ulama beda pendapat Pak, tapi yang paling afdal, yang paling kuat pendapatnya siapa? Pendapatnya sahabat Ibnu Umar. Sesungguhnya bagi wanita hamil itu yang paling afdal membayar fidyah. Kenapa? Karena ada wanita-wanita yang ditakdirkan subur. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depan hamil lagi, tahun depan menyusui lagi, tahun depan hamil lagi. Loh, anaknya 10, bayar 10 bulan bedeteng dia. Susah dia balesnya. Ya kan, karena ada wanita dan laki-laki itu yang qadarullah cocok banget. Ibaratnya tukeran sandal aja hamil istrinya. Ya kalau kemudian harus bayar qadha kan susah, lama itu. Maka cukup bayar fidyah. Fidyah itu berapa? 2 kg insyaallah, sekitar 2 kg. Dan boleh dilebihkan. Apalagi pertanyaannya sering berulang itu. Suntik boleh selama kemudian tidak suntik gizi, silakan, tidak apa-apa. Itu jadi pertanyaan yang sering berulang-ulang ketika Ramadan. Paham Ibu? Nangis itu boleh atau enggak? Boleh lah, enggak apa-apa, silakan nangis. Karena nangis itu bagian dari rahmat. Sudah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ada statement tadi dari Ustaz bahwa 10 hari terakhir adalah puncak kenikmatan. Iya, puncaknya Ramadan. Puncak kenikmatan di dalam Ramadan. Nah, itu syarat-syarat apa supaya kita bisa mendapatkan 10 puncak tersebut di hari 10 hari terakhir? Yang kedua, apakah ada korelasinya 20 hari yang pertama itu menentukan kita mendapatkan puncak kenikmatan di 10 hari terakhir? Iya. Saya jelaskan sebentar ya. Imam Ibnu Qudamah itu nerangkan ini. Imam Ibnu Qudamah itu nerangkan. Orang apabila 10 hari kan ada 3, 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Orang yang beramal ketika amalnya pada 10 hari yang pertama diterima oleh Allah, Allah akan jadikan dia lebih semangat pada 10 hari yang kedua. Kalau Allah terima amalnya pada 10 hari yang kedua, Allah akan jadikan dia lebih semangat pada 10 hari yang terakhir. Makanya lihat, Nabi melakukan 3 perkara yang tidak dilakukan Nabi pada 20 hari yang pertama. Apa itu? Beliau tidak mencampuri istrinya, sadda mizarahu. Dia membangunkan keluarganya lebih pagi, dan dia lebih pagi ketika dia membangunkan malamnya. Kenapa Nabi melakukan itu pada 10 hari yang terakhir dan tidak melakukan itu pada 20 hari yang pertama? Karena intinya Ramadan pada 10 hari yang terakhir itu. Dan kekuatan mereka lebih kuat pada 10 hari yang terakhir. Karena apa? Allah menerima amalan mereka pada 20 hari yang pertama, dan tanda amal yang diterima itu apa? Memberikan kekuatan yang lebih besar untuk beramal pada sisa-sisa ibadah selanjutnya. Makanya disitulah kemudian kita mendapati Nabi itu sampai semaksimal itu ya. Makanya kita harus paham Pak dan Ibu, intinya Ramadan itu pada 10 hari yang terakhir. Makanya kalau sudah 10 hari yang terakhir itu pertempuran hebat-hebatan itu di situ. Dan saya ingatkan, intinya Ramadan itu pada 10-nya. Makanya segala amal itu ditentukan akhirnya. Ibu, bapak lomba maraton 40 kilo menguasai pertandingan, 2 kilo yang tersisa jatuh, tidak akan dianggap pemenang walaupun sudah mampu menguasai selama 40 kilo, tinggal 2 kilo tok maratonnya. Tapi kepleset dan tidak bisa melanjutkan, sudah dianggap gagal. Antum sholat asar, rakaat yang pertama khusyuk, rakaat yang kedua nangis-nangis, rakaat yang ketiga nangis-nangis, rakaat yang keempat kentut, nah sudah tidak jadi. Karena apa? Karena intinya sampai hari yang terakhir. Sama dengan Ramadan itu kayak gitu. Makanya kita lihat
Para salaf itu justru pada 10 hari yang terakhir itu kekuatan mereka itu nambah tinggi. Contoh, mereka Imam Abu Qatadah itu baca Quran 6 hari sekali khatam di awal Ramadan. Pada 10 hari yang terakhir 3 hari sekali. Imam Syafi'i sehari 2 kali kalau pada waktu 10 hari yang terakhir. Kenapa para salaf itu bertambah tinggi semangat mereka pada 10 hari yang terakhir? Karena itulah keberkahan Ramadan mereka. Ketika 10 hari yang pertama diterima, 10 hari yang kedua diterima, Allah jadikan pada 10 hari yang terakhir itu kuat. Kalau bapak dan ibu itu anak saya, itu saya pasti larang untuk kemudian mudik ketika pada 10 hari yang terakhir. Itu kalau anak saya, kan bukan anak saya ya. Tapi justru malah kita pada 10 hari yang terakhir itu apa sibuknya? Periksa bengkel, kemudian periksa roti-roti kering ya. Kemudian kita sudah mulai buka Google Map, Brebes itu Brexit macet atau enggak. Padahal itu harusnya nggak dilakukan, itu aib pada zaman Rasul itu. Ada nggak sahabat yang sibuk dengan dunianya pada 10 hari yang? Nggak ada satupun. Mudik itu boleh atau enggak? Mudik boleh, ngapain enggak boleh? Boleh, cuma milih waktunya yang tepat. Orang yang beriman itu kan memilih sesuatu bukan berdasarkan kepada perasaan, tapi berdasarkan syariat. Pilihan kita ini berdasarkan syariat, bukan berdasarkan prasangka. Ya kalau nurutin prasangka terus ya terus-terusan gitu. Makanya syariat itu mengkoreksi segala prasangka kita yang nggak benar. Ya makanya itu kalau bapak dan ibu anak saya, dan cuma masalahnya kan bukan anak saya. Ya kalaupun mau mudik ya sudah 10 sebelum hari yang terakhir. Kalau bisa, kalau memang mau mudik, suaminya ngantarkan dulu pada minus 2 hari sebelum 10 hari yang terakhir. Di kampung sudah maksimal ibadah saja. Dan saya ingatkan, kalau itikaf juga harus paham ya, itikaf itu 10 hari yang terakhir, maka maksimalkan itikafnya. Saya sarankan selain dari fikih itikaf yang panjang, saya sampaikan jangan itikaf sama temen pak, itu tidak baik, pasti ngobrol ya. Jadi kalau ada itikaf tolong sahabatnya ditanya, kamu itikafnya di mana? Di Masjid Babut Taubah. Ya sudah, saya tidak itikaf di situ. Kenapa? Biasanya jadi musibah itu kalau itikafnya bareng-bareng dengan teman dekat. Udah itu ngobrol pagi siang sore. Ada 2 tempat yang seharusnya tidak ketemu dengan teman dekat. Kapan? Majelis ilmu dan teman itikaf. Kenapa? Pasti ngobrol. Ya, dan itu yang nyampaikan saya para ulama. Makanya saya kalau duduk kajian dulu, ada sahabat-sahabat saya, ada ustadz-ustadz yang jadi sahabat saya itu selalu ngambil tempatnya duduk jauh-jauh. Dia di sana, saya di sana. Kenapa? Kalau sudah sampingan gini pasti ngobrol. Gimana kamu? Nah, sehat. Terus gitu nanti. Sama dengan itikaf juga gitu. Itikaf jangan sama sahabat. Tapi kan saya pengen sama sahabat, enggak jadi itikaf. Itikaf juga kemudian jangan nyalakan WhatsApp lah, sudah itikaf lagi ngapain akhi? Itikaf lah online, nggak ada itikaf. Fungsinya itikaf itu memutuskan dari kenikmatan dunia kok malah online. Kecuali terpaksa urusan dakwah yang penting, urusan ilmu yang penting, silahkan online sebentar. Nah semuanya itu bagaimana? Dengan cara kita memperbanyak tobat supaya Allah itu menyisakan kenikmatan sampai di akhir Ramadan. Paham ibu? Banyak tobat mulai sekarang, banyak sedekah. Ketika tobat dan sedekah niatkan, ya Allah, moga-moga sedekah saya bisa mampu Engkau berikan kenikmatan Ramadan sampai hari akhirnya. Bolehkah sedekah dengan niatan untuk ibadah maksimal? Boleh. Kita sedekah, ya Allah, saya sedekah ini untuk mengampuni dosa-dosaku dan semoga kenikmatan Ramadan aku cicipi sampai hari akhirnya. Dan aku nikmati nikmatnya Ramadan sampai garis finishnya. Boleh niat kayak gitu? Boleh. Allah a'lam bishawab. Saya kira pertanyaan beliau yang terakhir mewakili 20 pertanyaan yang berikutnya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Maaf kalau kurang maksimal hari ini. Qadarullah memang suasananya memang tidak kondusif untuk menyampaikan kajian. Semoga Allah mengganti dengan hari yang lebih baik dan mengganti dengan hari yang lebih barokah insyaallah. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Maafkan kalau saya banyak salah, banyak ngambil contoh yang kurang benar, ada sikap yang kurang nyaman, saya mohon maaf karena bagaimanapun saya adalah manusia biasa. Semoga Allah mengampuni kita, memberikan keberkahan kepada ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.